Ini nih yang saya sengaja keluarin gambar ini. Ini tuh sebenarnya yang disebut server farm, ya, server farm, ladang server, gitu ya, ladang server. Ladang server ini ada di berbagai tempat di dunia, ya, karena inilah yang menjadi penghubung dari semua sistem jaringan kita, ya, dan biasanya ini canggih banget yang memungkinkan internet itu bekerja sebagaimana yang kita harapkan. Oke ya. Nah, jadi saya sekarang track back ngomongin teknologi ya. Ini beberapa detail aja. Dan saya sih yang penting kalian tahu, oke? Bukan menguasai banget si teknologinya ya, tapi kalian tahu berhubung ini sangat berhubungan dengan internet, dengan e-commerce. Oke. Nah, ini paket switching ya. Apa sih yang disebut paket switching? Paket switching itu kalian mungkin lihatnya kayak kode binary kayak gini nih. Kita kan berarti pesan itu dikonversi menjadi pesan digital, bisa dikirimin ya. Bisa dikirimin, terus nanti bisa diterima ya. Yang pasti nanti setiap kali pengiriman itu berapa besar gitu ya ukurannya. Nah, kalau misalnya kita mau ngirim teks I want to communicate with you, terus nanti ini diterjemahkan jadi baris seperti ini. Oke, udah gitu karena nggak sanggup ngirim langsung segini banyak, dikirimnya dipecah-pecah karena ada maksimum sebanyak 8 karakter. Kirimlah. Nah, nanti jadi dalam potongan-potongan 8 ini dikirim ya menjadi paket. Kemudian nanti sampai ke lokasinya baru nanti diterjemahkan kembali. Nah, itulah yang terjadi. Oleh karena itu kita ini berpengaruh juga pada bandwidth kita. Ya kayak kalian aja sekarang, saya ngomong gitu ya. Saya ngirim gambar, saya ngirim video kepada kalian. Itu kan bukan langsung dikirim blok gitu, tapi ada terjemahannya, ada penerjemahan data itu. Oke. Baik, nah yang berikutnya adalah TCP/IP. Nah, ini kalian harus tahu istilah ini. Ya, TCP/IP ini adalah rangkaian protokol standar industri. Tujuannya supaya menjadikan tautan jaringan komunikasi berkecepatan tinggi. Nah, TCP/IP ini letaknya di mana? Kalau dalam internet, ya. Nah, jadi internet layer itu sendiri di sini, ya. Kemudian ini network dari di mana kita berada. Misalnya kita punya jaringan komputer, ya. Kalau di sini ini adalah untuk transportasinya, yaitu TCP, ya. TCP. Kemudian yang paling atas baru aplikasi, ya. Aplikasi ada HTTP, Telnet, FTP, SMTP, BGP, ya. Ini semua ada di buku, ya. Jadi nanti kalian bisa lihat juga. Dan ini istilahnya sangat teknis, tapi mungkin kalian dan saya yakin kalian sering dengar, gitu ya. Tapi saya sih nggak minta kalian jadi ahlinya di sini karena kan kalian bukan bidang IT juga. Tapi yang penting kalian tahu. Oke, nah inilah bagaimana kita TCP/IP dan paket switching itu bekerja, ya. Jadi tadi saya kan udah kasih lihat yang breaking ini ya. Nah, jadi ini breakingnya gini, TCP/IP itu akan nge-break data itu. Jadi paket seperti yang tadi baris saya cuma 888. Oke, dikirimin, terus nanti paketnya travel, ya, jalan-jalan dari satu router ke router lain, ya. Router kalau zaman sekarang udah kecil cuma segitu aja, ya, yang kalian bisa colok-colok gitu ya. Kemudian nanti baru di reassemble, digabungin ulang, kemudian baru masuk ke penerima. Oke, dan di sini akan bisa kebaca lagi. Selama perjalanan ini nggak bisa kebaca sebenarnya bentuknya ya kayak tadi, ya. Kenapa? Supaya bisa cepat transportnya. Ya kalau enggak ya kita ya terlalu lama lah gitu ya transportasi dari data itu. Oke. Oke, itu sebenarnya simpel sih ya. Jadi saya mudah-mudahan simplified ya, karena itu sebenarnya simpel. Kalau kalian jangan melihatnya sebagai yang aduh susah banget, enggak. It's simple. Just break the data, terjemahkan data, transport, terjemahin lagi, gitulah intinya mah gitu ya. Makanya data bisa cepat terkirim. Oke, nah kemudian di dalam nanti terkait e-commerce ya, dan itu nanti kalian akan melihat bahwa selalu ada domain name system. Nah ini sebetulnya waktu tadi lihat sejarah ya, domain name system itu sendiri nggak langsung muncul di awal. Di awal tuh alamatnya masih angka-angka aja. Sekarang kita udah bisa ya pakai domain system seperti .com, .gov, .org, atau boleh .id ya, kalau Indonesia kan .co.id gitu ya. Dan ini ada server-server yang memang menjadi pendaftar domain itu. Dan itu menjadi alamat untuk pengiriman gitu ya. Atau ini untuk memberitahukan bahwa oh datanya dari sini gitu ya. Jadi kasarnya mah gitu.
Nah, ada root server, terus ini semua domain-domain, nanti di bawahnya ada lagi gitu ya. Ya tentunya nggak mungkin sederhana ini ya. Kan kita udah jutaan, triliunan alamat kali ya. Kayak saya sendiri punya beberapa domain yang aku beli gitu ya. Aku beli sendiri karena aku satu buat usaha, satu buat pribadi, satu buat tempat aku bekerja gitu ya. Jadi banyak banget lah pokoknya ya. Oke. Nah, yang terkait dengan domain name tadi IP address ya. Nah, kalau IP address itu biasanya bentuknya angka. Ya, misalnya 168.8.10.2 ya. Kayak gitu tuh. Itu IP address. Oke. IP address ini menunjukkan alamat dari si tempat ya kayak kita lah, alamat rumah. Ini sama, ini alamat di internet. Oke. Kalau domain name ini berarti nama dari si alamat itu. Misalnya person@.com. Maranatha.edu ya, maranatha.edu. Kemudian Amazon.com. Nah, kan ya, itu yang kita sebut domain name. Nah, kita juga untuk bisa jelas gitu ya lokasinya di mana dan lain-lain, kita biasanya ada DNS server. DNS server itu biasanya adalah database, sebenarnya isinya database yang menelusuri atau memonitor IP address dan domain name di internet. Sehingga pada saat pengiriman data itu terjadi, tahu kirimnya kemana. Makanya kan kita kan kalau ngirim, saya ngirim email 11623.046@maranatha.acid. Si Maranatha ACID-nya itu sendiri adalah domain punya Maranatha ya. Dan kita, kenapa kalian bisa pakai, sebenarnya kenapa saya setupnya seperti itu, karena memang si Maranatha ACID ini kita punya Google Suite. Ya, Google Suite itu milik kita, dikasih sama Google karena kita institusi pendidikan, ya. Oke, dan itu sangat membantu kita untuk beraktivitas, ya. Oke. Nah, terus ada juga root server akar ya, root. Itu adalah direktori pusat yang mendaftarkan semua domain yang sekarang dipakai. Boleh .com, boleh ya itu, ya kayak gini nih, .com, edu, gov ya gitu ya. Kita sebut ini root server. Ya. Dan tentunya di bawahnya ada lagi subroot, banyak ya. Oke. Oke, selanjutnya ya, teknologi yang dipakai juga dalam e-commerce. Client server. Nah, ini sih gampang lah sebenarnya. Intinya ada server gitu ya, satu, terus banyak klien gitu ya, banyak klien. Dulu saya waktu denger istilah ini rada bingung, terus pikir oh ya gampang. Dan tidak terlalu sulit sih sebenarnya. Yang penting kalian mulai biasanya server, ada klien, dan kita sebut dengan adanya client server teknologi, komputer itu bisa terkoneksi satu sama lain. Karena si server ini biasanya sebagai hub, dan kita bisa ngecek database di lokasi yang lain dengan mudah karena ada bantuannya client server teknologi. Oke. Nah, ini tren-tren yang belakangan ini nih. Jadi saya cerita sedikit mungkin ya, salah satunya sebetulnya orang-orang itu kalau mau bayar tenaga IT ya seringkali mahal sekali loh, terutama seperti yang tadi aku bilang, bayar hacker, bayar internet security gitu ya, mahal gajinya ya, no joke ya, no joke. Di Indonesia juga jangan main-main, kalau orang IT yang bagian security itu biasanya angkanya fresh graduate itu udah 15, 16, udah hampir 20 mungkin sebulan gitu gajinya ya. Tinggal kalian bener nggak dapat perusahaannya gitu. Aku kadang-kadang suka kasihan ada mahasiswa alumni-nya kami gitu ya, pas saya tanya gajinya kamu berapa, 4, aku bilang kamu kayaknya pindah aja deh, you worth more than that, kata aku teh, karena tenaga IT itu sebetulnya nggak ada lah yang gajinya segitu sekarang. Menurut aku sih setidaknya udah angkanya harus di 7 ke atas, 6-7 ke atas itu udah harus. Ya karena sekarang memang kemampuan itu tidak semua orang bisa. Ya, nah kayak teknologi industri, aku sendiri sebetulnya nggak begitu ngawasin ya berapa sih gaji kalian. Menurut aku mungkin kalian pas lulus itu ya asal kalian tuh bukan yang lulusan yang ngaco gitu ya, harusnya kalian dapat lah gaji 5 mah, masa sih gitu ya, masa nggak dapet ya. Kalau UMR-nya Bandung kan 3,6 sekarang ya, tapi menurut saya lulusan Maranatha menurut aku 5 dapat lah. Aku ada beberapa juga mahasiswa dari teknik industri yang dulu anak didik aku,
pas masuk seperti masuk ke BCA atau bank gitu udah 5 kok gajinya. Ya, jadi kalian harapannya juga mudah-mudahan kalian bisa seperti itu. Tapi bukan berarti terus kalian ngeyel gitu ya. Oh, aku nggak dapat gaji ini. Kalau lagi zaman susah, misalnya gaji lebih rendah sendiri ya udahlah lumayan gitu ya. Tapi kalian dengan aktif menunjukkan value kalian, kemudian mudah-mudahan kalian bisa cari kerjaan yang lebih baik ya. Karena aku merasa lulusan Maranatha itu sebenarnya bagus loh. Kita itu mendidik juga bukan asal-asalan ya. We really want you to be smart, to be jadi long life learner gitu ya. Kalau konsep yang aku tangkap gitu ya dari visi misinya Maranatha. Jadi saya berharap kalian nanti lulus, kalian dapat gaji yang memang sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, saya jadi ngelantur nih. Oke, saya ngomongin cloud computing lagi nih. Oke, cloud computing itu apa ya? Saya ngomongin tadi tuh, ngomongin soal tenaga IT. Kenapa? Jadi orang tuh punya pilihan, mau punya server di dalam sendiri di perusahaan, terus hire orang untuk nanganin server itu. Dia adakan pilihan itu ya. Tapi ada pilihan lain, mendingan aku outsource ya, kerjakan, kita yang ngerjain perusahaan lain. Kita cuman bayar aja gitu. Dan ini tuh udah model yang sekarang cukup menyebar ya. Aku udah lihat banyak kok, bahkan termasuk pekerjaan akunting aja bisa di outsource coba. Ya, jadi kenapa? Karena mereka nggak sanggup mengawasi sendiri anak buahnya dan lain-lain. Ya, jadi selalu ada pilihan ini. Nah, cloud computing model itu konsepnya seperti itu. Jadi tidak lagi ada di dalam internal perusahaan. Sebagai gantinya gimana? Kita taruh di luar, di internet, di mana kita selalu bisa akses dari perusahaan kita mengakses keluar. Ya, nah jadi di dalam model cloud computing, hardware dan software itu disediakan di internet oleh vendor yang biasanya mengoperasikan large server farm dan data center. Yaitu gambar yang tadi, aku kasih lihat. Server farm, luar biasa begitu, raksasa gitu ya. Tapi kita mah kayak nyewa aja gitu kan, subscribe. Ya kayak nyewa aja kita. Soalnya kalau kita harus maintain sendiri, kita capek juga. Kalau kita nyewa jasa seperti itu ya, kita nggak usah mikirin security-nya mereka yang tanganin. Terus kalau ada masalah ya, they usually are ready 24/7. Ya mereka memang ready karena mereka itu part of their service ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, cloud computing-nya itu sendiri biasanya ada beberapa karakteristik ya. Ini sorry saya nggak terjemahin, soalnya tadi waktu nerjemahin kok aneh bahasanya ya. Ya sudah saya biarin aja bahasa Inggris. Ya jadi on demand, maksudnya konsumen bisa meminta kemampuan computing itu seperti waktu server, kemudian penyimpanan storage, walaupun ini enggak tempatnya di dalam internal perusahaan, tetap bisa on demand, bisa minta layanan itu. Ya, terus kita tetap bisa akses, bisa kerjain sendiri juga. Tapi kalau misalnya yang seperti security kita serahkan ke dia juga, kita ya udah biar mereka yang tangani. Oke. Ubiquitous itu seperti yang minggu lalu ya. Jadi bisa diakses pakai standar network dan internet. It's everywhere, from everywhere, ya dari manapun. Location independent ya. Jadi location independent ini tempatnya bisa di mana aja ya. Maksudnya server farm-nya bisa di mana aja. Kayak saya sendiri untuk ke Indonesia tempat saya bekerja, aku sebenarnya pakai cloud ya. Soalnya aku nggak mau beli server. Ya beli server kemarin udah ngitung-ngitung, kalau mau servernya bagus kuat, aku harus ngeluarin sekitar $5.000 lah ya, ngapain juga. Terus aku harus hire orang IT. Sampai titik ini saya nggak punya orang IT loh di Curves. Kita outsource karena kita ngerasa nggak sanggup aku nanganin yang itu. Jadi akhirnya saya outsource. Saya ada tim IT yang saya hire gitu ya. Kemudian untuk server, jadi saya nggak beli sendiri. Server saya pakai AWS ya, Amazon AWS. Oke, jadi itu salah satunya gitu ya. Saya pengen kasih contoh ke kalian karena dan enak juga sih. Ada enaknya nggak enak sih. Enaknya aku nggak usah pusing mikirin karyawan yang ini daerah sini, nggak usah mikirin upgrade server, nggak usah saya mikirin. Ya, tapi saya bisa menerima layanan yang sama gitu ya. Paling kerugiannya apa, kadang-kadang kita nggak bisa langsung immediate respon gitu ya. Beda kan kalau ada karyawan di sini saya langsung bilang tolong ini betulin gitu ya. Nggak gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, masih bisa acceptable.
Oke, terus rapid elasticity berarti bisa dengan cepat dinaikkan, diturunkan, dikurangin gitu ya, tergantung kebutuhan kita. Jadi kita nggak usah udah beli server yang muat buat sanggup melayani 10.000 user, ternyata user kita sedikit kan kita juga rugi. Ya, jadi kita bisa dengan elastik kita atur-atur mau berapa. Kemudian message service berarti layanannya bisa diukur. Oke, nah ini biasanya service yang ada 3 tipe, service yang diberikan oleh cloud computing jenisnya ya. Ini sorry saya gambarnya memang cuma SaaS yang tengah ya, tapi nggak apa-apa biar kasih contoh gambar. Nah jadi ada yang pertama itu IaaS, Infrastructure as a Service. Maksudnya gimana? Customer itu menggunakan processing, storage, networking dan berbagai sumber daya computing dari third party yang cloud ya. Contohnya pakai Amazon AWS ya. Ini yang saya pakai. Saya pakai ini buat apa? Buat taruh semua data server saya, sistem saya di Amazon. Jadi aku punya database customer, saat ini aku taruh di sana loh. Ya, database customer kita udah 2.000 orang lebih. Dan tapi ya nggak apa-apa daripada aku ngurusin sendiri pusing. Ya, tahu beres aja dan security bisa dibilang terjamin gitu ya dengan tim di sana. Oke, kemudian yang kedua software as a service. Kalau software as a service itu berarti softwarenya itu ditaruh di server sana, ya. Terus nanti kita pakai. Contohnya Google Suite nih, yang seperti Google Classroom yang saya tadi cerita. Jadi servernya nggak ada di Maranatha nggak, servernya ada di Google, ya. Dan kita menggunakan si Google Suite ini sebagai software as a service, karena softwarenya nggak ada di kita servernya. Okay. Yang terakhir platform as a service. Platform as a service itu customer menggunakan infrastruktur dan programming tool yang disupport oleh customer service provider gitu ya untuk mengembangkan aplikasi mereka. Sebagai contoh Salesforce.com. Ya ini beken loh Salesforce.com. Dia sebenarnya untuk memanage lead atau calon konsumen ya. Dan ini dia semuanya cloud ya, dan enak gitu, softwarenya udah kita bisa pakai aja, dan dia akan membantu kita untuk menganalisis dan sebagainya. Oke, tinggal mana aja yang dipilih. Dan buat kita ya perusahaan ya, nanti mungkin kalau ini penghematannya besar sekali loh sebenarnya ya, nggak usah hire karyawan, nggak usah beli teknologinya pasti otomatis akan naik terus kalau di mana saatnya udah harus ganti. Oke. Dan menurut saya worth it sih untuk invest ini. Saya Amazon sebulan, aku lupa, kayaknya aku cuma bayar sekitar $100 deh sebulan Amazon itu. Ya, Amazon itu bayarnya $100 yang aku beli jasa yang sekarang. Setahun 1.200. Daripada saya beli server sendiri, ngurusin sendiri, aku pasti keluarnya bisa 5 kali lipat. Ya, belum lagi hire orangnya. Oke. Baik. Kemudian juga cloud computing itu bisa ada 3 ini, public, private, atau hybrid. Kalau public udah jelas ya, pokoknya kita bisa mereka itu memang ada third party service dipakai oleh multiple customer, ya. Dan ini sebenarnya nggak apa-apa kalau kita nggak terlalu cemas dengan privacy, ya. Kita bisa juga pakai private cloud. Nah, kalau private cloud itu berarti cloud infrastructure yang dioperasikan oleh perusahaan tapi khusus untuk satu organisasi, berarti nggak dipakai lagi untuk pihak lain ya. Nah kalau hybrid berarti gabungan ya, gabungan 2 ini biar tahu aja bahwa ada nih ternyata ada bedanya, dan kita ya tergantung seberapa penting keamanan itu untuk kita.